memang sudah dinyatakan oleh pimpinan KPK juga dan sudah memakai rompi oranye. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ditahan selama 20 hari ke depan karena dengan sengaja merintangi, mencegah secara langsung maupun tidak langsung penyidikan perkara buron Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Salah satunya adalah dengan menenggelamkan telepon Harun pada saat Harun ini segera yang tadinya ini ditangkap atau ditemukan oleh KPK atau segera ditangkap pada waktu itu oleh KPK. Masih bersama saya di gedung melalui sambungan Zoom ada Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Ya, gimana Mbak? Pak Saud, tadi kalau kata Pak Magdir bilang, kuasa hukumnya Mas Hasto bilang ini dipertanyakan nih sampai adanya penahanan. Karena tidak ada kok bukti secara langsung, tidak ada bukti permulaan. Ya sebenarnya kan kemarin juga sudah di ini ya soal formil yang diperdebatkan. Soal materi itu sudah jelas. Artinya kalau kita kembali ke peristiwa ini tahun 2020, itu kan sebenarnya kalau tidak ada, ya kita fair aja lah mengatakan, kalau nggak ada pergantian undang-undang KPK kayaknya Mas Hasto juga sudah di luar. Ya kan, ini kan karena ada pergantian undang-undang KPK, ketemu pemimpin yang kayak begitu, terus kemudian KPK-nya kocar-kacir, tidak melakukan penegakan hukum dengan firm, dengan prudent, sehingga kemudian kasusnya terbelah-belah kayak begini gitu. Nah kalau umpamanya kita katakan disebutkan tadi itu tidak ada bukti katakanlah full toit delik atau peristiwa pidana yang sudah sempurna terjadi, ya nanti itu tempatnya di pengadilan. Cuman kalau kita mau lihat kenapa ditahan hari ini, itu kembali lagi subjektivitasnya berada di penyidik. Kalau umpamanya ditangguhkan penahanan tentu itu akan lebih wise, sehingga kemudian tiba saatnya itu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian Hasto hadir di situ, mungkin diputuskan berapa tahun, kemudian dia baru masuk. Itu mungkin akan lebih kita yang sebut sebagai hukum yang menurut Todung Mulya Lubis kemarin itu yang disebutnya sebagai legal reasoning. Jadi maksudnya dalam hal ini juga dipertanyakan kenapa sampai harus ditahan begitu? Ya tentu kan legal reasoning itu kan kita harus punya kan apa alasan-alasannya gitu loh. Bagaimana kita mengidentifikasi kasus itu, bagaimana menerapkannya, bagaimana argumentasinya. Tadi kan argumentasinya lawyer kan jelas, dia nggak akan menghilangkan barang bukti, dia nggak akan kemana-mana, terus apalagi mau dihilangkan. Jadi argumentasi itu yang sebenarnya harus dijawab. Tetapi pada bagian lain kan dari kita sudah mengatakan bahwa ini kan kasus cukup lama. Kalau mereka ingin melakukan itu dengan cepat, karena gini, kalau dengan ditahan dengan segera ini kan nanti ada tenggang waktu dia. Dengan tenggang waktu harus segera dilimpahkan ke ke penuntut umum, sehingga kemudian diadili dan Hasto tinggal dengan gentle, dia tadi kan kelihatan gitu ya, dia gentle untuk kemudian ditahan dengan segera sehingga prosesnya dengan cepat. Jadi kalau lihat dari sisi positifnya akan prosesnya menjadi lebih lancar. Kalaupun sisi negatifnya tentu hukum kan nggak begitu, yang disebutnya pertimbangan subjektif dari penyidik kalaupun dia menghilangkan barang bukti dan seterusnya itu juga nggak masuk ke common sense kita kira-kira, dan common sense kita maksud saya si lawyernya gitu Mbak. Nah, tapi jadi pertanyaan juga setelah Mas Hasto ini kemudian ditahan, proses hukum lebih berlanjut, apakah pertanyaan berikutnya Harun Masiku ini ditangkap, ketemu nih? Nah itu yang mungkin kita sesuatu yang terpisah. Apakah kemudian ini ada kaitannya, kemudian tadi kan disebut sebagai supporting dana dan seterusnya. Apakah kemudian dengan Hasto ditahan, terus kemudian ada dana yang tersendat, lebih gampang mengikuti dia. Gitu kan analisis, bisa-bisa saja. Ya, tetapi kan ini sesuatu yang sebenarnya menarik untuk kita dalami. Apakah pelarian itu terkait langsung tidak langsung dengan upaya yang dilakukan oleh HK dan Hasto sendiri atau yang lain. Jadi nggak ada jaminan juga kalau kemudian ditahan kemudian dia bisa bertemu, atau mungkin bisa jadi juga kalau dia menjelaskan melakukan komunikasi sehingga kemudian yang bersangkutan menyerah dan seterusnya, kita juga nggak tahu. Kita kan nggak tahu pola komunikasinya, penyidik yang tahu pola komunikasi mereka. Tetapi kan kita publik hanya melihat dari identifikasi bagaimana cara HP harus direndam, itu kan dianggapnya menghalang-halangi. Jadi sekali lagi ini masih kita lihat ke depannya Mbak. Oke, sambil kita memantau juga ya apa yang sedang terjadi di KPK, karena di depan gedung KPK juga ini ada selain
Magdir, kemudian juga ada Bang Adian Napitupulu, ada Rika Ciptaning juga yang memang sejak dari pagi ini mengawal terus Sekjen PDIP pada saat diperiksa oleh penyidik KPK hari ini. Tapi yang juga jadi menarik adalah pada saat tadi pernyataan dari KPK, Pak Saud ini lebih banyak menekankan kepada kasus perintangannya, bukan kasus suapnya. Kenapa ini kira-kira? Ya, karena memang selama ini yang banyak pertanyaan dan perdebatan secara teoritik kan juga termasuk merintang-rintangin itu gitu. Karena kalau kita pokok perkaranya di sini adalah suap dan itu sudah prudent dan itu sudah pasti keterlibatannya, maka disebutnya pasal 55-nya walaupun di persidangan sebelumnya nama Hasto selalu disebut tidak muncul sehingga kemudian kok tiba-tiba jadi muncul, itu taktik daripada penyidik. Jadi kalau di dalam ekspos tadi lebih fokus kepada menghalangi penyidikan karena dianggap dengan menghalangi penyidikan itu sehingga kasus ini menjadi lebih ruwet. Dalam hal ini mereka jadi kesulitan untuk mengejar pola komunikasi yang dilakukan oleh HM dalam hal ini. Sehingga itu diangkat ke atas. Tapi sebenarnya pokok perkaranya sendiri kan adalah suap. Sehingga kemudian kalau itu jadi ditonjolkan ke atas, sehingga mungkin apa yang terjadi di pra-peradilan kemarin ada 2 case surat perintah penyidikan yang berbeda, itu mungkin sekaligus mereka menjawab bagaimana sebenarnya merintang penyidikan itu, merintangi penyidikan itu dilakukan atau obstruction of justice itu dilakukan sehingga itu diangkat ke atas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat case ini kan bermula dari bagaimana mereka harus memberikan sesuatu kepada dari KPU itu ya. Komisioner ya, Pak Wahyu waktu itu ya Mas. Ya, jadi itu sebenarnya yang pokok perkara utamanya. Tapi itu mungkin mereka kesampingkan di bagian bawah, tapi tadi dijelaskan juga sebenarnya. Oke. Kalau tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya sebelum jeda iklan nih Pak Saud, bahwa tadi pada saat sebelum diperiksa KPK pagi harinya Mas Hasto ini bilang, saya ini bukan pejabat negara begitu. Kenapa sampai dibeginikan begitu? Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Apakah pernyataan tidak menjabat sebagai pejabat negara ini bisa diterima? Iya, memang beliau tidak pejabat negara ya. Walaupun kemarin masih ada perdebatan sebaiknya kalau pengurus partai itu dikategorikan pejabat negara. Karena dia justru yang menentukan seseorang calon presiden menurut undang-undang konstitusi kita. Tapi itu perdebatan sehingga memang dia tidak penyelenggara negara. Tetapi yang disuapnya itu penyelenggara negara, dalam hal ini komisioner. Nah, itu penyelenggara negara, dia menyuap penyelenggara negara. Soal bagaimana itu interaksinya terjadi, bagaimana itu apa yang mereka putuskan seharusnya AM itu menggantikan calon yang meninggal di dalam proses pemilu sehingga kemudian harus digantikan, pada bagian lain ada kaitan dengan nomor urut, kemudian mereka mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk kemudian diberi izin untuk kemudian partai politik menentukan siapa yang harus menggantikan yang meninggal. Nah, ini kemudian itu berurut sehingga kemudian putusan itu tidak dijalankan, putusan MK itu tidak dijalankan, kan itu awal dari peristiwa pidananya. Dalam hal ini terasa lambat pergerakan yang dibuat oleh seorang anggota komisioner itu. Dan jelas komisioner KPU itu adalah ya itu penyelenggara negara. Jadi dalam hal ini dia bukan menerima tapi memberi. Kira-kira gitu, Mbak. Oh, oke. Nah, kemudian juga pada saat tadi di konferensi pers Ketua KPK kan menyatakan ya beberapa alasan dari perintangan penyidikannya yang dilakukan oleh Sekjen PDIP. Ini seperti merendam handphone, kemudian HK atau Hasto ini juga mengumpulkan dan mengarahkan beberapa orang-orang pada saat di KPK untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini alasannya, buktinya di mana nih? Ya, itu makanya kan ketika penyelidikan dimulai, sebenarnya itu tapping, pengamatan seseorang, surveillance, stakeout, penyadapan itu kan dimulai. Jadi banyak sumber yang bisa memastikan bahwa proses penghalang-halang penyidikan itu terjadi. Dalam hal ini nanti di pengadilan akan dijelaskan. Makanya selalu mereka bilang itu sudah masuk pokok perkara, nanti akan dijelaskan. Jadi pola komunikasi, pola kegiatan dan seterusnya ketika penyelidikan itu dimulai, itu sebenarnya sudah terlihat bagaimana mereka melakukan. Makanya terjadilah OTT itu, dan itu menunjukkan bahwa mereka paham betul, prudent,
bahwa yang saya sebut selalu itu pultoid peristiwa Baik. pidananya, pultoid deliknya, peristiwanya itu sudah terjadi benar, mereka Oke. yakin di situ. Kembali lagi ke soal penahanan 20 hari ke depannya Sekjen PDIP. Kalau kita berkaca kepada kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni ada penetapan tersangka Kades Kohot begitu ya, yang sudah merugikan banyak nelayan, kemudian juga dengan kasus pagar lautnya ini tidak ditahan. Tapi kemudian kita bandingkan dengan kasus perintangan penyidikan dan juga suap ini langsung ditahan Sekjen PDIP. Sebenarnya apa yang bisa kita baca dari dua kasus ini meskipun berbeda ya? Ya, saya mohon izin mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu lawyernya ya. Ketika kemudian para peradilan memutuskan mereka mengatakan tidak diterima, mereka menyebut apa yang disebut legal reasoning. Legal reasoning itu adalah bicara bagaimana kita mengidentifikasi masalah ini, kemudian bagaimana kita menerapkan hukum yang terkait dengan ini, termasuk di situ peraturan dan seterusnya, terus bagaimana argumentasi-argumentasi kita. Sehingga kemudian kalau dari situ kita lakukan legal reasoningnya, kemudian kita penyidik menyimpulkan harus menahan atau tidak, kalau logikanya muncul, saya pikir mereka tidak menahan gitu. Ini pandangan saya pribadi dalam mengutip dari apa yang disampaikan oleh lawyer ketika itu bicara legal reasoning. Jadi legal reasoning ini adalah di situ adalah bagaimana kita menerapkan hukum secara overall dan dengan argumentasi logika nalar dan yang kuat sehingga kita menyimpulkan dia harus ditahan atau tidak. Ya pastilah kalau memang sesosok Asto nggak akan lari kemana-mana, apalagi mau dihilangkan barang buktinya, apalagi apa dia akan menyuap lagi, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kan pertimbangan itu yang sebenarnya sebaiknya memang penahanan itu tidak dilakukan sehingga kemudian mereka langsung aja proses sehingga kemudian masuk ke penuntutan dan divonis, kemudian ya sudah yang bersangkutan masuk ke apa namanya tahanan dan seterusnya. Nah ini kita tunggu aja bagaimana para lawyer daripada Hasto ini untuk kemudian meyakinkan legal reasoning ini untuk kemudian bisa diterima sehingga kemudian penahanan ditangguhkan dan seterusnya. Dan saya pikir tidak ada gejolak yang akan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan sosiologisnya dibandingkan dengan umpamanya kalau kita lihat kasus di Kohot yang merugikan ribu nelayan. Jangankan 1.000, satu nelayan aja yang tersiksa hidupnya karena pagar itu juga sebenarnya itu suatu harus diambil tindakan yang lebih apa namanya karena itu menyangkut masyarakat di bawah yang lebih tegas. Jadi lagi-lagi memang bagaimana sebenarnya diskurs ini diskusi ini argumentasi logika nalar ini untuk kemudian dibawa ke depan publik untuk mendiskusikan sehingga saya pikir ini menarik case ini untuk kemudian nanti suatu saat dieksaminasi case ini. Nah ini eksaminasinya mulai dari proses awal sampai akhir sampai vonis nanti sehingga ini pembelajaran bagi kita secara keseluruhan bahwa sebenarnya beginilah kita menjalankan hukum, beginilah kalau kemudian penindakan terhadap undang-undang KPK dan seperti itu, dan kemudian bagaimana proses sustainability kita memberantas korupsi dan seterusnya. Ini menjadi satu studi kasus yang menarik sebenarnya gitu Mbak. Tapi dari kasus yang sekarang ini penahanan Sekjen PDIP, kalau yang diterima pesannya dari publik adalah oke, apakah ini membuktikan bahwa KPK gercep nih dengan kepemimpinannya sekarang atau ada pandangan lainnya? Ya tentu akan ada berbagai macam analisis karena kan analisis juga itu datang dari potongan-potongan fakta paling tidak 5 tahun terakhir KPK seperti apa dan kemudian juga nggak lepas juga bagaimana pimpinan KPK baru ini muncul. Jangan disalahkan juga kalau kita berpikir seperti itu karena potong-potongan informasi cukup menyimpulkan kita bahwa sebenarnya gercep yang dimaksudkan itu gercep dengan tanda kutip kan begitu. Ya, karena ada gercep lain yang kalau kita mau bicara program Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, ada hal lain yang lebih penting atau kalaupun ini kita bicara ini adalah kaitannya dengan proses demokrasi, jangan lupa bahwa cara kita berdemokrasi masih dapat angka 22 yang kaitannya itu dengan partai politik dan KPU-nya. Ada kompleksitas yang sebenarnya harus balance, tidak hanya dibebankan kepada partai politik yang terpaksa harus menyuap karena KPU-nya quote and quote sedikit tidak pada tugas mereka. Jadi sekali lagi ada kompleksitas lain yang kita harus pandang tidak hanya dari sisi Hasto memberikan sesuatu kepada penyelenggara, tetapi juga secara keseluruhan bagaimana negeri kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan
yang simpel menjadi sederhana atau yang ruwet menjadi lebih simpel. Ini kan pekerjaan kita bersama ke depan. Dan sebenarnya juga penilaian untuk KPK juga masih terlalu sangat singkat sekali ya kalau misalnya kemudian tadi gercepnya ya, karena masih lama juga ya. Apakah juga setelah ini akankah ada kasus-kasus lain juga yang diungkap secara gercep juga begitu ya, Pak Saud ya, tidak hanya melibatkan yang sekarang ini? Ya, tentu begitu. Karena kalau kita lihat ini kasus kan sudah hampir berapa masuk 5 tahun 5 ya, tahun, kurang lebih. sudah 5 tahun. Ya, dengan dengan tempo yang sangat singkat ini kemudian itu menjadi prioritas, bisa jadi menjadi prioritas. Tapi logika kita kan menunjukkan ada hal-hal lain yang sebenarnya lebih priority dari sekedar kasus Hasto yang sebenarnya itu bisa jadi tidak main course lah di KPK sendiri. Ada main course besar yang dikaitkan dengan umpamanya potensi kemungkinan atau hal-hal yang lain sudah di KPK dalam saat ini ada ribuan surat, saya yakin di sana ada ribuan masalah yang mereka harus dalami yang prioritas dalam kaitan 5 tahun ke depan dari sekedar peristiwa kemarin yang sudah terjadi. Walaupun ada carut marut yang dalam kaitan ini yang melarikan diri, dan itu kan nggak terlepas dari kepemimpinan KPK waktu itu. Artinya yang saya bilang berulang-ulang, kalau ini kasus perlu dan dilakukan, Hasto sudah di luar. Karena bagaimanapun yang memberikan itu akan lebih ringan daripada yang menerima. Hasto kan memberi ini, dia akan dihukum pasti lebih ringan, logikanya begitu di hukumnya, gitu Mbak. Oke, mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi pandangan banyak terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto malam hari ini. Selamat malam Pak Saud. Malam.